A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, walaupun lewat udara, dan mudah-mudahan saudara-saudara semuanya diberikan rahmat, taufik, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum hari ini materi yang akan saya sampaikan, saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya bahwasanya kerohanian itu letaknya di hati, kerohanian itu letaknya di jiwa. Untuk itu kami hanya mengingatkan saja untuk mendengarkan tentang kerohanian ini, ya, dengarkanlah lewat hati, tidak hanya sekedar lewat akal atau tidak hanya menggunakan akal. Tetapi kalau kita mendengarkan santapan rohani, jika kita mendengarkan hanya menggunakan akal, tidak menggunakan hati, ujung-ujungnya kita akal-akalan, alias ujung-ujungnya kita ini merasa ingin dimuliakan, timbullah sifat hasud, timbullah itu takabur, sombong, sum'ah, dan lain-lain sebagainya. Untuk itu saya hanya selalu ingin mengingatkan kepada saudara-saudara, kalau belajar tentang kerohanian itu letaknya di hati. Bahwasanya kerohanian itu semuanya membicarakan tentang bagaimana mengesahkan Tuhan, atau bagaimana cara mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pasti yang namanya kerohanian ya pasti membicarakan tentang agama. Agama yang dimana agama itu ya tujuannya hanya untuk mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Berhubung saya ini orang Islam, maka yang saya anut, maka yang saya contoh adalah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau pun dari beliau sampai ke atas itu sebetulnya juga sama misinya, yaitu utusan-utusan Tuhan, utusan-utusan Allah yang diperintahkan untuk mengesahkan Tuhan, menyampaikan kepada seluruh manusia, menyampaikan kepada seluruh umat agar manusia ini bisa mengesahkan Tuhan. Manusia ini berasal dari Allah, ya kita harus bisa kembali kepada Allah. Maka diajarkanlah syariat, tarekat, hakikat sampai marifat, ya membaguskan jasmani ini dan membaguskan rohani ini.
Tetapi untuk kerohanian ya kita berbicara tentang hati, yaitu tentang hakikat sampai dengan makrifat. Kenapa pelajaran hakikat dan makrifat itu dulu jarang disampaikan atau bahkan tidak pernah dibuka? Ya, dibukakannya pun paling secara sembunyi-sembunyi atau secara perorangan. Karena apa? Jika pelajaran hakikat dan makrifat ini dibuka di kalangan umum, apa yang terjadi? Kebanyakan manusia tidak menerimanya. Kebanyakan manusia itu tidak ingin atau menganggap pelajaran ini kafir dolalah atau kafir sindik. Ya, dianggapnya seperti itu. Akhirnya orang-orang itu yang memiliki ilmu hakikat dan makrifat itu disembunyikan. Yang punya ya orang-orang tertentu, wali-wali Allah itu. Seperti halnya yang dilakukan oleh Al-Halad Syekh Siti Jenar. Ya. Beliau berbicara seperti itu memang hak itu yang benar, yang salah, yang salah. Cuman permasalahannya, hal yang benar itu disampaikan kepada orang-orang yang belum mengerti, orang-orang yang belum sampai pelajaran ke situ, akhirnya dianggap sesat. Nah, itulah kadang-kadang manusia itu kebanyakan hanya menggunakan akal, hanya menggunakan mata basariah ini, sehingga mereka isinya hanya saling menyalahkan. Kita lihat bersama bahwasanya di mana-mana itu mengenai tentang kerohanian atau pelajaran agama itu kebanyakan saling menyalahkan. Ya, kenapa mereka itu saling menyalahkan? Ya karena yang digunakan itu bukan hatinya tetapi akalnya. Sehingga mereka saling membenarkan diri sendiri, mereka saling menyalahkan, ya ujung-ujungnya ya akal-akalan tadi, tidak pernah ada selesainya. Nah, cobalah, mari saudara-saudaraku, kita gunakan mata basirah kita, yaitu mata hati, untuk supaya bisa menerima apa yang kita sampaikan. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, ya khususnya mohon maaf sebelumnya kepada keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate, di mana pada hari ini saya tidak menggunakan baju seragam, ya karena berhubung ini hujan, ya dicuci ya biar bersih. Ya, nanti kalau sudah ini kita pakai kembali. Saudara-saudaraku rahimakumullah, bahwasanya kenapa pelajaran hakikat dan makrifat ini kita sampaikan di kalangan umat pada umumnya, di kalangan keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate pada khususnya. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ini Allah sudah memperingatkan bahwasanya ini hari menjelang hari kiamat. Hari kiamat baik secara syariat yaitu kiamat kubro, ya kita juga banyak di masyarakat sudah terjadi kiamat sugro. Artinya mereka banyak yang sudah menyimpang daripada ajaran ketauhidan atau ajaran mengesahkan Tuhan. Ya. Makanya ini diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan supaya memperingatkan manusia-manusia yang lupa, yang keluar daripada jalurnya. Kita tidak memandang kita panjenengan semuanya itu agamanya apa. Yang jelas
tentang kerohanian adalah pelajaran tentang mengesahkan Tuhan. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, barang siapa yang bisa membersihkan hatinya, barang siapa yang bisa membuka hijabnya dari hatinya, maka manusia tersebut akan bisa sampai kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, barang siapa manusia itu bisa membersihkan hatinya dari hijab kotoran-kotoran hati, maka manusia itu bisa sampai kepada Tuhannya. Dengan kata-kata itu, tentunya kita manusia yang masih hidup, yang bisa berpikir menggunakan akalnya, ya, yang ingin membagusi kerohaniannya, tentunya sadar bahwa hidup ini tidak selama-lamanya hidup di dunia. Ya. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak kekal abadi. Ya. Yang kekal adalah kehidupan akhirat. Untuk membersihkan hati, itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara apa yang saya sampaikan kemarin, yaitu dengan cara zikir sirul asror. Ya, agar paham, saya ulangi lagi bahwa zikir itu kan ada zikir jahri. Zikir jahri itu duduknya di syariat, yaitu zikir yang diucapkan oleh lisan ini, seperti contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah zikir jahri. Nah, zikir jahri itu zikir yang diucap itu dari lisan ini. Ya. Jika kita ingin sampai kewusulan kepada Allah, jika ingin hati kita ingin sampai kepada Allah, ya, jangan hanya duduk di zikir itu. Walaupun kita lakukan zikir jahri itu sampai puluhan ribu kali, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah sampai kita bisa melihat dan bertemu Tuhan. Yang ada kita hanya kepala pusing, tidak sampai-sampai. Nah, itu zikir jahri. Ya harus kita tingkatkan dari syariat ke tarekat. Nah, tarekat itu menggunakan zikir sir. Nah, zikir sir itu apa? Zikir sir adalah zikir rahasia. Sir itu kan kepanjang, artinya rahasia. Nah, itu dilakukan di dalam hati, tidak diucap seperti tadi la ilaha illallah tadi, tidak dilakukan, diucap di hati, hanya berkata lewat nafas. Ini biasanya kalau secara tarekat, tarik nafas itu keluarnya Allah, seperti itu, tapi tidak diucap di lisan, tapi di hati. Itu zikir sir. Nah, itu masih duduk di tempat tarekat. Ya, kita tingkatkan lagi. Bagaimana caranya kita sampai kewusulan? Nah, itu ya harus naik ke hakikat. Hakikat. Apa yang dilakukan? Dengan cara zikir sirul asror. Sirul asror itu adalah zikir yang sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap,
Zikir itu hanya rasa, yaitu rahasia di dalam rahasia. Nah, makanya dinamakan sirul asror, rahasia di dalam rahasia. Yang ada di dalam hati ini sudah mengimani, nah, mengimani, meyakini bahwa yang bisa segala-galanya itu adalah Tuhan yang Maha Esa, atau yang bisa dikatakan itulah hidup. Nah, dari zikir sirul asrar sendiri itu ada 3 tahapan, yaitu su'arul basiroh, nah, su'arul basiroh, ainul basiroh, dan hakul basiroh. Nah, di dalam zikir sirul asrar sendiri, di mana zikir sirul asrar itu yang pertama kita mengimani di dalam hati ini, merasakan, ya, merasakan yang berbuat, yang bisa berbuat, yang bisa bersifat, yang bisa berafal, dan lain-lain sebagainya, itulah hanyalah Allah, yang memiliki nama Allah, yaitu hidup. Hidup di dalam dirimu ini dan di luar dirimu, merasakan. Ya, tanpa beliau yang berbuat, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada pertolongan tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diawali dari tahap su'arul basiroh. Contoh, kita makan, ya, kita makan itu di dalam hati ini mengimani ini yang menggerakkan tangan saya ini hanya Allah, atau hanya hidup, ya, atau hanya Tuhan. Terus kita memasukkan makanan ini yang bisa mengucapkan, yang bisa memasukkan sampai memproseskan dalam perut dan lain sebagainya ini, yang kita imani semuanya akan yang menggerakkan itu kita mengimani di dalam hati tadi su'arul basiroh, ya itulah hanya hidup, hanya Allah kalau dalam Islam. Nah, itu kita imani. Nah, itu yang dimaksud zikir su'arul basiroh, zikirnya mata hati ini. Nah, namanya su'arul basiroh, merasakan basiroh itu apa, ya mata hati. Nah, itu merasakan mata hati seperti itu. Yang mengangkat tangan ini hanya Allah, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang memasukkan makanan ini hanya Allah, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa membuka mulut kita. Nah, itu merasakan su'arul basiroh, hati ini yang merasakan. Setelah itu kita merasakan, kita biasakan, panjenengan biasakan seperti itu, makan seperti itu, beraktivitas seperti itu, mandi seperti itu. Nah, nanti secara otomatis jika panjenengan semuanya serius ini ya, serius, tidak main-main, namanya ingin kembali kepada Tuhan itu ya harus dikerjakan dan dilakukan. Ya, kalau hanya sekedar teori, materi, percuma, bilang percuma, nggak ada manfaatnya, harus dilakukan. Nah, kalau sudah kita sering melakukan seperti itu, aktivitas apapun, entah itu dalam keadaan kita menyendiri, entah dalam keadaan kita kholwat, entah meditasi, entah apapun, ya itu kita lakukan seperti itu. Nanti secara otomatis, secara dengan sendirinya kalau kita serius akan diperjalankan, kita sendiri akan diperjalankan kepada Tuhan sendiri, akan diperjalankan kepada Allah sendiri. Nah, setelah diperjalankan oleh Allah karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu, nanti kita melihat, bahwa semuanya ini ternyata yang menggerakkan Tuhan, yang menggerakkan ini Allah, yang memiliki nama Allah itu siapa? Yang hidup ini, hidup di dalam dirimu sendiri dan di luar dirimu sendiri ini nih. Nah, ini
Nanti akan melihat dari situ. Kalau kita membiasakan di situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, setelah diri kita sudah tahu dan diri kita ini sudah bertajali dan diri kita ini bahwa jasmani ini sudah tidak dianggap ada, diri kita ini sudah hilang atau fana, yang di situ hanyalah hidup, ya baru dikatakan hakul basiroh, menyatakan dirinya bahwa tidak ada, yang ada hanyalah hidup. Tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan hakul basiroh. Ya. Mungkin panjenengan masih bingung semuanya, ya nggak usah bingung. Ya. Seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan pelan-pelan, ya mudah-mudahan bisa diikuti. Tidak hanya sekedar teori, tapi dilaksanakan. Nah, kalau hanya sekedar teori, ya semuanya bisa. Kalau hanya sekedar kita mempelajari pencaknya saja, semuanya bisa. Tapi harus dipraktekkan. Namanya ilmu tanpa praktek nggak ada manfaatnya. Ya, tidak akan bisa sampai-sampai kepada kewusulan atau tidak akan sampai-sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak mau serius atau sungguh-sungguh. Ingat saudara-saudaraku, nanti manusia di alam dunia ini atau di akhirat nanti banyak yang menyesal. Kenapa menyesal? Ada kalanya pelajaran-pelajaran seperti ini itu diabaikan. Akhirnya keburu maut menjemput, ajal datang. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia walaupun hanya sesaat untuk melakukan amalan soleh. Karena mereka pada waktu sakaratul maut itu sudah dibukakan hijabnya oleh Tuhan, dibukakan hijabnya oleh Allah. Oh ternyata kemarin yang saya lakukan salah. Tapi penyesalan, Tuhan sudah bilang engkau sudah terlambat. Seperti halnya mungkin saya bisa buka di dalam kitab Al-Quranul Karim, yaitu kayaknya seperti di surat Al-Baqarah ya kayaknya. Yaitu di surat Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut tahutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang artinya Allah pelindung orang yang beriman. Dengan hidayahnya dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kebodohan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah tohut atau berhala atau setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekufuran, dan maksiat. Mereka adalah penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Shadaqallahul adzim. Nah, itulah saudara-saudaraku, ya kita, jika kita pengen selamat dunia maupun akhirat, ya kerohanian tentang hakikat serta marifat, ya tolong didengarkan dengan hati dan
syukur-syukur dipraktekkan, karena hidup itu adalah pilihan, hidup itu adalah keputusan. Ya, tergantung kita tadi mau dalam kegelapan kekal selama-lamanya ya silahkan. Tapi kalau mau selamat ya mari sama-sama kita beramalan solehah. Tapi kalau mau yang gelap di neraka kekal selama-lamanya ya abaikan peringatan-peringatan seperti ini. Peringatan-peringatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan rasul-rasul terdahulu seperti peringatannya Nabi Ibrahim dan lain-lain sebagainya, silahkan diabaikan kalau kita ingin memilih kekal di neraka selama-lamanya. Ya, karena hidup itu memilih, karena sudah ada pilihan-pilihannya. Ya, untuk saudara-saudaraku yang sadar, yang ingat, ya mari kita sama-sama mengerjakan amalan soleh. Ya. Sebetulnya surga dan neraka itu sebetulnya sudah kelihatan di sini di alam dunia. Ya. Kok bisa kelihatan di mananya? Contoh, pada saat atau pada waktu turun hujan, manusia ini jika di dalam dirinya masih mengimani ini yang mengakibatkan banjir, yang mengakibatkan itu tanah longsor, yang mengakibatkan mungkin padinya kebanyakan air hingga mati adalah air hujan. Nah itulah akhirnya yang muncul apa? Yang muncul sifat basariah ini, sifat amarah dan nafsiyah. Akhirnya kita emosi, kita menyalahkan orang lain, bahkan terkadang kita menyalahkan Tuhan. Nah, itu adalah merupakan neraka. Sudah dilihat dari situ. Nerakanya siapa? Ya neraka diri sendiri di dalam hati ini yang merasakan bahwasanya itu yang menurunkan, yang merusak segala-galanya adalah air hujan. Akhirnya mengalami sakit hati. Kenapa tanaman saya rusak? Kenapa ini kok hujan? Nah, karena disebabkan dia melihat yang itu disebabkan oleh air hujan, dan air hujan itu makhluk, yang disebabkan itu makhluk yang dilihat dari situ. Ya, akhirnya sakit hati, gelisah, risau. Itulah sejatinya neraka. Ya, itu akan pasti dirasakan nanti saat di akhirat setelah kiamat besar terjadi. Jika hati seorang manusia belum mau membersihkan hatinya dari itu, nah, itu tuh sifat basariah tadi di dalam hati kita. Ya karena mungkin menolak ajaran-ajaran dinul haq seperti ini, ajaran hakikat dan marifat. Kenapa mereka menolak? Biasanya karena sudah terlanjur menyampaikan di dalam syariat, bla 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 ini bener, bla 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 ini bener. Nah akhirnya apa? Akhirnya mereka malu. Ajaran benar itu datang, di dalam hati mereka malu. Malu untuk mengakui kesalahannya. Takut, yang pertama, takut tidak dimuliakan lagi. Takut mungkin penghasilannya hilang. Takut saya sudah tidak dipandang masyarakat. Akhirnya mereka menolak. Menolaknya secara apa? Dengan cara menyampaikan ajaran-ajaran yang kemarin yang diajarkan itu benar padahal itu salah. Ya. Dianggap ajaran hakikat marifat ini kafir sindik. Ya itulah nafsu basariyah yang memang setan, tangan-tangan setan itu tidak mau manusia itu menjadi baik. Akhirnya dia malu, akhirnya dia tidak mau mendengarkan. Itu juga dialami oleh zamannya Nabi atau zamannya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti halnya Abu Lahab. Itu
orang-orang terkenal, orang-orang ternama, orang-orang kaya, orang-orang alim, orang-orang terpandang, karena berhubung tidak mau menerima ajaran hakikat dan makrifat, ya akhirnya karena untuk menutupin malu, ya disuruhlah Nabi Muhammad disuruh dibunuh dan lain-lain sebagainya, dilemparin batu dan lain-lain sebagainya. Itu yang terjadi karena memang takut kemuliaannya itu hilang. Saudara-saudaraku yang mungkin saat ini yang dirinya masih yang merasa hambanya itu mungkin hafal Al-Quran, mungkin tahu hadis dan lain-lain sebagainya, ya tolong untuk menyelamatkan rohani itu ya terimalah dengan rendah hati. Jangan menggunakan akal ini. Oh, saya ini nanti tidak dihormati lagi sama siswa-siswa saya, sudah tidak dihargai oleh sama warga-warga yang lain kalau untuk di organisasi atau di dalam keluarga PSHT. Jangan rendahkan hati. Bukan kita merendahkan di makhluk, tetapi direndahkan hati kita ini untuk menuju kepada Tuhan, kepada Allah, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku, bagaimana sih pandangan ahli yang dimaksud ahli hijab itu? Ya, seperti tadi yang saya contohkan tadi, ahli hijab itu masih memandang segala-galanya itu makhluknya. Contoh yang tadi, bahwa tanah longsor ini, bahwa sawah ini, bahwa jalanan beca ini diakibatkan oleh gara-gara air hujan nih. Nah, itu yang dimaksud ahli hijab. Nah, ahli hijab itu biasanya ya saudara-saudaraku ya hanya mengimani atau hanya meyakini bahwa makhluk itu masih bisa untuk berbuat apa-apa, masih bisa untuk melakukan segala sesuatu, segala-galanya. Saya ini yang paling benar, saya ini yang paling mulia, saya ini paling hebat. Nah, itu ahli hijab. Nah, masih menyatakan dirinya itu bisa segala-galanya, itu hamba. Tapi kalau untuk ahli zuhud itu sudah tidak melihat seperti itu. Contoh air hujan tadi, kalau ahli zuhud sudah tidak melihat air hujannya, dikala saat hujan turun jret, di saat itulah hatinya ahli zuhud sudah menyatakan itulah perbuatannya Allah, itulah perbuatannya hidup. Akhirnya yang terjadi di hati apa? Tenang. Contoh sawah saya gara-gara hujan, katanya ahli hijab, ini rusak kebanyakan air. Tapi kalau ahli zuhud sudah mengatakan alhamdulillah sawah saya dibuat seperti itu, ya Allah sendiri yang melakukan, Tuhan sendiri yang berbuat. Akhirnya timbul ketenangan hati ini, jiwa ini tenang. Itulah ahli zuhud. Begitu pula nanti saat di akhirat. Makanya kenapa sih ajaran-ajaran seperti ini kita sampaikan? Supaya apa? Berisinya hati. Nah, kalau sudah di dunia ini sudah mengalami seperti itu, tenang hati, sudah tidak gelisah, walaupun besok itu seolah-olah tidak ada yang dimakan, itu sudah tenang. Karena apa yang dipikirkannya itu hanya berzikir, bercinta, bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengalami ketenangan. Gimana tidak tenang? Contoh begini, panjenengan semuanya itu kalau mencintai seseorang, mencintai seorang kekasih, mencintai seorang suami atau istri, mana mungkin sih kekasihnya dibiarkan tidak makan? Itu saja gambarannya. Mana mungkin sih kekasihnya itu dibiarkan sengsara? Kan tidak mungkin.
Apalagi nanti hidup setelah dunia ini kiamat, hidup di akhirat. Ya sama, makanya saya katakan hidup di dunia dan akhirat itu tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah cuman bentuk alamnya saja, namanya saja beda. Ini alamnya namanya dunia, ini alamnya akhirat. Hanya beda di situ. Tidak ada bedanya. Tapi yang bisa bilang tidak ada bedanya itu hanya ahli-ahli suhud. Kalau ahli hijab tidak bisa. Saya contohkan kalau ahli hijab. Seperti halnya kelelawar pada malam hari. Kelelawar itu kan bisa melihatnya kan hanya malam hari. Di siang hari mereka buta. Sama dengan kita manusia. Walaupun itu kebenaran itu datang, walaupun ini siang hari, dia tidak akan bisa melihat. Kalau tidak dibersihkan hati ini dari kotoran-kotoran duniawiyah. Harus kosongkan hati. Nah itulah sejatinya bahwa kita manusia, kita seluruh umat harus mengenal pelajaran-pelajaran tentang hakikat serta makrifat. Ya. Ahli hijab dan ahli zuhud itu juga begitu. Ya, ahli zuhud hanya melihat yang berbuat, siapa yang berucap, siapa yang berkalam, siapa yang melakukan di alam seluruh alam semesta ini, ya hanya hidup yang memiliki nama Allah kalau di dalam Islam, yang memiliki nama Sang Maha Tunggal kalau di tempat yang lain. Ya, silahkan. Tapi yang jelas namanya pelajaran kerohanian itu bagaimana caranya kita mengesahkan Tuhan. Ya. Untuk itu saudara-saudaraku sebelum saya akhiri, lepaskanlah keakuanmu, lepaskanlah hijab-hijab di hatimu. Ya. Lepaskan di dalam hatimu bahwa semua yang berperan, semua yang berbuat, semua yang berucap, semua yang bisa melihat, mendengar, dan lain-lain sebagainya di dalam dirimu dan di luar dirimu hanyalah hidup itu sendiri. Kalau bisa dikatakan yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama yang lain sebagainya. Tapi itu sejatinya adalah yang bisa semuanya adalah hidup. Hidup di dalam dirimu sendiri dan hidup di luar dirimu sendiri. Nah, imani itu lakukan secara terus-menerus dengan melakukan zikir sirul asror, praktekkan di setiap hari. Nah, jika sudah mempraktekkan, sudah mengamalkan, sudah merasakan, nah, jika ada pertanyaan atau mungkin masih bingung, ya silakan tinggalkan kolom komentar, di chat di kolom komentar silakan. Ya, bagikan kepada saudara-saudara, bagikan video ini kepada semuanya umat, khususnya untuk keluarga besar Persaudaraan Setia Hati Ternate, ya, khususnya kepada buat para pelatih, buat kepada para mursyid. Kenapa di dalam organisasi Setia Hati Ternate sendiri itu banyak mengalami yang namanya jiwa-jiwa bobrok, saya katakan jiwa-jiwa yang tidak tahu kerohanian. Bahkan kemarin ada di netizen itu sepertinya orang Asia, bahwasanya bilangnya jangan bawa-bawa agama. Loh, kamu itu seorang warga Asia Ternate, apa tidak pernah diajarkan kerohanian? Itu pertanyaannya seperti itu. Ya, tolong kepada yang melihat video ini silakan dibagikan supaya para pelatih, para mursyid, para guru mengerti. Jangan hanya sekedar pencaknya saja. Pencaknya semuanya bisa. Yang penting bisa dilakukan secara konsisten. Nah, kita juga begitu, rohani juga sama. Membersihkan rohani itu letaknya di hati. Kalau kita tidak lakukan, kalau kita tidak sungguh-sungguh, sama seperti dengan itu.
Ya, kita tidak akan pernah sampai-sampai kepada keusulan atau tidak pernah sampai-sampai kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah saudara-saudaraku, saya ingatkan ya, mudah-mudahan pelajaran tentang kerohanian ini bisa dibagikan kepada sedulur-sedulur semuanya, khususnya di dalam organisasi keluarga besar Persaudaraan Sejati Ternate. Lakukan zikir sirul asrar. Zikir di dalam rahasia ada rahasia. Itu tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, untuk itu saudara-saudaraku, sebelum kita akhiri, lakukanlah semuanya, lakukanlah apa yang pernah saya sampaikan untuk supaya kita bisa kembali kepada Tuhan. Dengan cara lepaskan keakuanmu dan lepaskanlah hijab-hijab dalam hatimu. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan, jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati, saya selaku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.